Ya, selamat Selamat malam. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Wah, bagaimana? Apa kabar Ibu Togas pada malam hari ini? Seperti segar dan cerah ya dengan suasana di sini luar biasa. Ini barusan habis kita menyaksikan KKR ya. Betul sekali, Bapak Togas. Ya, KKR BWA ya. Cinta sejati. Cinta sejati. Nah, ini keluarga-keluarga yang baru menyaksikan KKR Cinta Sejati langsung menyaksikan acara Obsesi Hati. Tentunya semakin berbunga-bunga lah ibaratnya ya. Betul. Semakin berhati-hati, semakin jatuh cinta dengan pasangan dan juga dengan keluarga tentunya. Nah, pada saat ini kita akan membahas topik yang luar biasa menarik ya. Yang mungkin jarang kita bahas atau jarang kita lihat. Judulnya tentang apa? Judulnya adalah Berkat Bersyukur Bagi Keluarga. Nah, siapa di sini yang malas bersyukur? Kalau keluarga kita sering bersyukur nggak sih? Puji Tuhan 90% kali ya. Oke, nanti kita akan bahas juga sebentar. Nah, kita akan membahas pada saat ini tentang berkat bersyukur bagi keluarga. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Togas tadi, Monica, bersama dengan keluarga Pendeta Kuntara. Jadi buat pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini, mungkin baru join di acara ini, kita akan bahas bersama tentang pembahasan keluarga. Berkat bersyukur bagi keluarga. Sebelum kita akan membahas tentunya, kita akan bacakan ayat temanya. Iya, betul sekali. Ayat tema kita terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberkati akan acara Obsesi Hati pada saat ini. Memberkati keluarga Pendeta Kuntaraf sebagai narasumber, kami juga sebagai host, dan juga nanti ada yang bergabung sebagai guest dan juga pemirsa ataupun jemaat yang menyaksikan. Kiranya kami dapat diberkati dengan program acara Obsesi Hati pada malam ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu saja, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke. Jadi kita mau ingatkan ya, untuk pembahasan ini kalau ada pertanyaan seputar topik pembahasan, jangan lupa untuk dikirimkan di mana, Ibu Togas? Di dalam kolom komentar. Iya, betul sekali. Iya. Maupun FB dan YouTube. Ya, dan juga kalau ingin bertanya melalui call center Hope Channel Indonesia, bisa juga langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca. Dan pada saat ini seperti biasa, keluarga Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materi pada kita saat ini. Saya ingin menyapa dulu, kami ingin menyapa ya keluarga Pendeta Kuntaraf yang lagi di Amerika pada saat ini. Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi mungkin waktu US ya. Apa kabar Pendeta? Ya, selamat malam ya. Halo Pendeta. Indonesia untuk pemirsa sekalian, dan untuk selamat, Beto. Ya. dan selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi, Selamat luar biasa. Jadi nggak apa-apa mau malam mau pagi. Biasanya kan orang menyaksikan juga di YouTube ya tayangan-tayangannya. Jadi mau kapan saja bisa saja mereka saksikan. Nah, by the way ini kita mau bicara tentang bersyukur. Kira-kira dari keluarga Pendeta Kuntaraf ini untuk hari ini gitu, atau at least karena ini masih pagi ya, at least hari kemarin lah, kira-kira apa hal yang disyukuri keluarga Pendeta Kuntaraf? Wah, banyak sekali. Apalagi ini bulan bersyukur atau minggu ini adalah minggu bersyukur di Amerika. Ya, Thanksgiving ini hari. Jadi kita bersyukur untuk Yesus Kristus, kita bersyukur untuk keselamatan, kita bersyukur untuk keluarga, kita bersyukur punya untuk istri yang baik. Kita bersyukur untuk teman-teman, kita bersyukur untuk anak-anak, kita bersyukur untuk banyak hal. Untuk bersyukur kepada kesehatan. Umur sebegini 77 tahun masih dikasih napas sama Tuhan. Terima kasih Masih bisa Tuhan. ambil bahagian ya untuk menguatkan akan keluarga-keluarga Kristen di Indonesia.
Kami bersyukur. Iya. Kami bersyukur kemarin ada kira-kira berapa, hampir 30 orang datang ke rumah kami, ya. Untuk Bible study. Bible study di sini, ya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi kita bersyukur. Iya. Oke, kalau dari keluarga kita apa nih yang kita syukuri hari ini? Coba. Mungkin perkembangan anak ya. Wah iya, kita hari ini mungkin ada hal baru lagi dari perkembangan anak kami, si Ox itu dia sudah kayak bisa kayak cium papa Pipi. mamanya, kita suruh cium pipi papa mamanya. Hari ini dia sudah bisa, jadi wah itu luar biasa sekali hal yang kita syukuri. Dan juga kita syukuri kita bisa host di acara Obsesi Hati ini. Iya, betul sekali. Dan juga Monica Banyak sekali. iya mengambil bagian ya di acara tadi kan. Iya, untuk doa buka KKR. Betul, disyukuri. Nah, kalau pemirsa yang ada di rumah pingin menuliskan hal apa yang disyukuri, bisa dituliskan di kolom komentar sepanjang tahun kah atau sepanjang hari, sepanjang minggu, hal yang Anda syukuri ataupun pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi ya, Ibu Tugas, kita akan mengikuti materi yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Kuntaraf tentang berkat bersyukur bagi keluarga. Dipersilakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, di dalam minggu bersyukur ini kita ingin membahas bersama berkat bersyukur bagi keluarga. Ayatnya sudah dibacakan tadi, bagaimana kita harus bersyukur dalam segala hal. Kemudian banyak sekali ayat mengenai bersyukur. Ya, kita lihat misalnya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita lihat bahwa di dalam berdoa kita harus banyak bersyukur. Ya. Kemudian kita lihat lebih lanjut, ya, ada 7 tanda daripada orang yang bersyukur. Ya. Pertama kali kalau kita bersyukur kan kita jadi nggak mengeluh. Karena kita happy ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Masa kita mau ngomel-ngomel lagi? Kan? Ya, jadi orang yang mengeluh ini adalah orang yang tidak kurang bersyukur. Nggak bersyukur. Ya. Selalu bisa melihat sisi terbaik dari suatu masalah. Iya. Ya. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita syukuri dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun. Ya. Kalau kita tengok satu gelas ada setengah isi air, orang bisa lihat, oh ini setengah kosong. Tapi ada orang yang bisa lihat dengan segi positif, oh masih ada setengah berisi. Iya. Jadi kita selalu lihat sisi yang terbaik dari sebuah masalah. Oke, dan suka berterima kasih dengan sininya, tidak sombong apalagi bersikap berkelebihan, ya. Iya. Menyadari bahwa kita dapatkan kehidupan itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Ya, kita tidak pernah merasa rendah diri dengan kondisi kita. Bersyukur yang kita masih hidup, bersyukur yang kita masih diberikan kesehatan. Ya, jadi nggak ada rasa minder. Ya. Kemudian suka berbagi kepada sesama manusia. Kenapa? Oleh sebab mensyukuri ya akan berkat Tuhan. Dan memiliki hati yang bersih. Inilah tanda-tanda dari orang yang bersyukur. Nah, kenapa penting bersyukur? Ya. Karena bersyukur mengurangi hal-hal negatif. Sulit untuk bersikap negatif tentang situasi Anda ketika Anda memikirkan hal-hal yang Anda syukuri. Sudah berterima kasih, sudah senang, sudah bergembira atas berkat Tuhan. Mana lagi mau kita lihat yang segi negatifnya? Jadi salah satu cara tersebut untuk meningkatkan suasana hati atau pandangan Anda adalah dengan menghitung berkat Anda. Iya. Coba lihat berkat-berkat Tuhan. Ya. Banyak orang katakan tidak ada uang. Ya. Padahal ya kita tahu bahwa masih ada keluarga, ada tempat untuk tinggal, masih ada makanan. Jadi ada sesuatu yang kita harus syukuri. Ya. Seperti tadi dikatakan sama Deto dan Monik, wah sudah bisa cium papa mama. Wah itu satu perkara yang baby ya yang sudah bisa cium itu, sudah bisa berikan respons. Itu kita syukuri karena ada punya anak yang normal ya. Ya, syukur meningkatkan keterampilan ya. Pemecahan masalah ya. Jadi dengan bersyukur kita dapat memecahkan banyak sekali masalah di dalam keluarga. Jadi sekarang kita mau coba lihat dalam hal apa kita bersyukur ya.
Pertama kali kita lihat, kita bersyukur atas kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat dalam Wahyu 11 ayat 17, dikatakan, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Waduh, hebat Jadi kita sekali. bisa lihat bahwa kita bisa bersyukur untuk kebesaran Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sampai kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Jadi itu adalah hal yang kita harus syukuri. Kemudian, Bersyukur atas kebaikan Tuhan. ya, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik 5 ayat 13, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Jadi dikatakan untuk selama-lamanya kasih karunia-Nya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu hal mungkin penderitaan untuk kita alami, tetapi tetap oleh sebab kasih Tuhan ya. Jadi kasih Tuhan yang luar biasa yang kita dapat menikmati setiap hari dan setiap saat ya. Ya. Dan kita harus bersyukur atas karunia Allah. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi karunia Allah, apa saja yang Tuhan karuniakan ya? Keselamatan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, pengampunan dosa. Oh, banyak sekali perkara kelimpahan karunia Allah yang kita dapat alami. Kadang-kadang kita harus bersyukur untuk saudara dalam Tuhan. Iya, lihatlah di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, apa yang dikatakan? Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bayangkan kalau kita hidup in isolation. Hidup sendirian, gak ada teman-teman. Wah, kesepian, Ya, kesepian. susah sekali. Kami sedang ke gereja, mendapatkan teman-teman, ya, saya mengajar akan satu kelas, ya, kemudian sama-sama saling menguatkan, ya. Kami sebutkan seperti kemarin, ya, hampir 30 orang datang ke rumah kami, ya. Kami belajar Alkitab bersama-sama, makan bersama-sama. Satu perkara yang kita dapat syukuri, sebab kebahagiaan tidak dapat hanya dinikmati oleh sendirian. Ya, tetapi harus selalu bersama-sama. Dan kita bersyukur untuk kehidupan. Ya, ada orang yang seumur begini sudah 6 feet underground, ya, sudah meninggal. Jadi kalau kita masih hidup, kita patut bersyukur. Syukurilah, dia bangun bersyukur. Oh, puji Tuhan masih hidup. Ya. Terima kasih Tuhan sudah kasih napas. Ya. Untuk pemeliharaannya setiap hari. Ya. Itu kita bersyukur. Kita bersyukur atas kemenangan. Kita coba lihat dalam 1 Tawarik 16 ayat 35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Jadi kita lihat orang-orang Israel bersyukur kalau mereka sudah dapatkan kemenangan. Ya, kita pun dapat bersyukur untuk kemenangan atas dosa. Ya, banyak sekali tantangan yang dihadapi setiap hari, namun Tuhan dapat memberikan kepada kita suatu kemenangan. Oke. Kemudian bersyukur kepada ibu. Kepada bapak juga. Bapak juga ya. Kita baca ya bagaimana ada anak yang mau membunuh ibunya. Aduh, dalam hati saya. Atau melawan kepada ibu dan sebagainya. Atau melawan kepada bapak, seperti kita bicarakan minggu lalu ya tentang jasa bapak. Itu kan bayangkan ibu itu yang sudah menjaga dia dari kecil. Kalau nangis sedikit malam-malam, ibu sudah bangun, kasih susu kepada anak, basah dia karena ngompol ya, di ibunya tukar popok dan sebagainya. Tahu-tahu sudah besar,
dibunuh mamanya. Aduh, itu bukan Hanya oleh sebab masalah masalah uang. uang. Oke, Ya, baik. Kita bersyukur oleh sebab Alkitab firman. yang jadi penuntun untuk hidup kita. Bersyukur atas kebahagiaan yang Bagian. kita dapat nikmati setiap hari ya. Udara yang segar. Kadang-kadang kita berjalan tanpa menyadari begitu banyak bunga-bunga yang Dan sangat cantik-cantik. cantik. Kita harus lihat kepada keindahan itu daripada melihat semak belukar. Ya, bersyukur oleh sebab Yesus Kristus yang menjadi Juru bukan selamat ya, kita. pencipta, juru selamat kita, dan sustainer yang memberikan kehidupan kepada kita. Ya, kita bersyukur oleh sebab Yesus datang dan siap untuk mati untuk kita supaya kita bisa dapatkan akan kehidupan ya. Kemudian kita ingat apa yang terjadi dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Ya, di manakah kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan? Beri makan 5.000 orang. Wah, mana mungkin Iya. ya. Kemudian apa yang dikatakan ada berapa di situ makanan? Ternyata ada 2 ekor ikan, dan 5 ketul roti. Kemudian Yesus mengambil roti itu lalu mengucapkan syukur kepada Allah. Apa yang dia syukuri? Sesuatu yang kecil. Ya, pemirsa yang berbahagia, kita harus bersyukur untuk berkat-berkat yang mungkin kecil sekalipun. Ya, dan Yesus pun berdoa untuk berkat yang lebih besar yang dapat dinikmati. Luar biasa sekali. Dan ternyata Bapak dengan yang kecil itu, maka dapat mereka memberikan makan kepada banyak orang. Ya. Malah berlebihan lagi ada 12 bakul yang dikumpulkan. Kalau Anda miskin, bersyukur atas kemiskinan. Ya, luar biasa sekali pengalaman daripada Ben Carson yang sangat miskin. Ibunya adalah pembantu dan harus bekerja di 2 tempat ya. Tetapi apa yang terjadi ya? Kemiskinan membawa dia untuk lebih berserah kepada Tuhan, belajar dengan lebih baik, dan dia menjadi seorang neurosurgeon yang paling terkenal di dunia ya. Pernah juga duduk di kabinet di Amerika Serikat. Baik. Walaupun cacat sekalipun, siapa yang kita mau ceritakan ini? Ini adalah Johnny. Johnny Erickson. Ya. Bayangkan dia cacat, nggak bisa. Ya itu. Ceritanya bagaimana dia waktu dia berenang, dia loncat dari tebing, maksudnya adalah untuk berenang, tetapi ternyata dia jatuh di atas karang, ya. Dan menyebabkan dia cacat, tidak bisa lagi jalan, ya. Nggak bisa bergerak. Semua quadriplegia. Jadi kena di dia punya batang leher sehingga tangannya pun paralyzed, kakinya pun paralyzed. Tapi dia masih bisa berterima kasih. Dia masih bisa ada dia punya mulut untuk dia bikin melukis. Ya, luar biasa ya. Dan apa yang terjadi ya, dia sekarang seorang yang motivator yang luar biasa. Dia adalah pembicara radio, TV motivator. Dia juga ada seorang pelukis ya. Tadi kita sudah tunjukkan bagaimana dia melukis dengan dia punya bibir, dia punya gigi ya, dia pegang itu. Dia punya alat untuk colornya ya. Ya, sebagai penyanyi, menulis 48 buku. Dia mempunyai 7 gelar dokter kehormatan, dokter honoris causa. Dan mendapat berbagai penghargaan dari dunia. Dan apa yang dia katakan, saya bersyukur oleh sebab saya cacat. Kalau seandainya saya tidak cacat, mungkin saya sudah kawin 3 kali dan sudah 3 kali cerai. Itulah yang dia katakan. Ya, luar biasa sekali. Bersyukur walaupun yatim piatu. Ya, banyak sekali anak-anak yatim yang berhasil dengan baik. Ya. Jadi, nah sekarang kita mau coba lihat berkat dalam bersyukur. Ya. Penelitian dari Harvard University, apa yang telah terjadi? Ya, ternyata ada salah satu penulis ya dan dosen ini yaitu Dr. Tal Ben Shahar ya. Dia mempunyai pelajaran namanya Foundation of Positive Psychology, dan dia berbicara dari semua faktor-faktor yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dia sebutkan adalah bersyukur ya. Kemudian ada seorang ini John Kralik ya. Dia mengalami kesulitan, dia rugi bisnisnya, dia bercerai 2 kali, kemudian dia punya pacar ketiga, memutuskan dia, kemudian dia pikir buat apa saya hidup ini ya. Kemudian pada waktu itu dia sedang berpikir bisnis saya jatuh dan sebagainya. Kemudian dia pergilah ke alam, kemudian dia dapatkan satu suara ya. Apa suaranya? Bersyukur untuk apa yang ada. Dia pikir, oh ya, betul.
ya saya masih punya anak, saya masih punya teman, saya masih punya pegawai. Kalau gitu saya harus bersyukur. Ya, kemudian dia langsung pergi ke kantornya besoknya, istrinya, dia punya sekretaris katakan, selamat pagi John. Ya, oh selamat pagi, terima kasih sudah bilang terima kasih sama saya. Ya, kemudian sudah dibilang selamat pagi kepada saya, dia ya, rasa senang. ya, kemudian dia telepon anaknya, oh terima kasih engkau sudah menjadi anak yang baik. Kemudian dia telepon kepada dia punya customer ya, yang sudah tinggalkan usahanya selama ini, yang sudah membatalkan kontrak. Dia katakan, saya berterima kasih untuk Anda punya bisnis selama ini, ya. Dan kalau ada lagi yang kami bisa buat, tolong bisa kontak kami. Kemudian ini customer yang tadinya sudah batalkan kontrak, kalau saya ucapkan terima kasih, tidak jadi. Dia maju dan akhirnya hubungannya dengan pacarnya pun jadi baik, kemudian bisnisnya lebih baik, kemudian akhirnya dia tulis buku. Nah, inilah 365 thank yous. Ya, 365 thank yous, ya, luar biasa sekali. Kemudian ada seorang yang namanya Robert Emmons, ya, profesor of psychology dari University of California di Davis. California di Davis, dan apa yang dia katakan? Paling sedikit ada 10 berkat bersyukur. Ya, inilah bukunya The Psychology of Gratitude yang ditulis oleh Dr. Robert Emmons ini. Dia katakan bahwa kalau kita bersyukur maka imunitas atau kekebalan kita akan lebih tubuh kuat. Lebih kuat, jadi bisa menghadapi banyak penyakit, jarang sakit akibatnya. Kurang terganggu dengan perasaan nyeri, ya. Dan kemudian tekanan darah lebih rendah, ya. Jadi tidak perlu harus pakai obat. Dan tidak perlu kemungkinan untuk dapat stroke itu akan jauh berkurang. Kemudian tidur lebih lama dan lebih segar. Ya, saya segar sekali pagi ini oleh sebab tidur dengan nyenyak tadi malam. Iya, dan lebih bertenaga. Kalau mamanya kurang tidur kan nggak bisa, besok pagi kan sudah kita rasanya capek, lemas. Perkawinan yang lebih berbahagia saat masing-masing melihat berkatnya daripada bersyukur. Ya, mempunyai emosi positif yang lebih tinggi. Jadi tidak ngomel-ngomel, tidak lihat yang negatif. Ya, dan lebih berpengampunan dan juga lebih optimis dan bahagia. Jadi kalau Anda mau untuk berbahagia, Anda harus untuk bersyukur, ya. Ada lagi manfaat tambahan daripada bersyukur, ya. Baik untuk kesehatan mental. Kita lihat sekarang banyak sekali orang mental health Iya, problems. khawatir, cemas, ya. Lebih sehat mentalnya, mendorong hidup yang lebih tentram. Prestasi sekolah dan pekerjaan jadi lebih baik karena kita bisa konsentrasi, kita nggak ngomel-ngomel, kita bisa konsentrasi sehingga kita punya grades pun jadi lebih baik di sekolah, pekerjaan yang kita lakukan juga jauh lebih baik karena kita lebih fokus. Dan lebih mampu berteman. Jadi orang-orang pun senang sebab kita bisa bersyukur untuk teman yang baik. Kita dapat bersyukur oleh sebab kebaikan yang dia tunjukkan kepada kita. Jadi itu adalah hal yang sangat penting. Ya, sebab orang nggak suka kan kalau orang bergaul sama muka panjang dan sebagainya. Siapa? Sudahlah frek lah, nggak mau kita berteman. Tidur pun lebih baik, ya, memperkuat hubungan satu sama lain, suami dan istri, ya. Anak, orang tua dan anak, dengan teman dan sebagainya, hubungan dan mertua juga baik. Kenapa? Bersyukur untuk mertua. Baik untuk moral team, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Berterima kasih. Kalau kita berterima kasih atas, wah Tuhan terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas teman. Naturally, ya, secara alamiah kita akan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan berkat-berkat ini. Iya, jadi hubungan pun lebih dekat dengan Tuhan, melindungi diri dan emosi negatif yang dan kurang kontrol, ya. Jadi Tuhan menambah kenikmatan dalam hidup, ya. Kita merasakan hidup itu sesuatu hal yang sangat bermanfaat, ya. Tidak perlu kita ngomel dan sebagainya, tetapi kita bersyukur. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, ada seorang yang bernama Alice Somerhalder. Dia adalah the last Holocaust survivor. Jadi dia masih hidup dan kemudian dia sangat-sangat
mempunyai jiwa yang berterima kasih, yang mempunyai jiwa selalu positive thinking. Walaupun dia berada di kamp Nazi, ya, itu orang-orang harus artinya dikasih makan, ya, kadang-kadang sekali dalam 2 hari, banyak yang disiksa, ada yang langsung dikirimkan ke gas chambers, ya. Untuk mati. Kemudian dia punya saudara kembar dan saudara kembarnya itu meninggal dalam usia hanya 80-an, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan dia? Dia lebih 107, ya, baru meninggal. Kemudian apa yang dia selalu dia punya moto, Dia ya. katakan life is beautiful. You have to be Hidup itu thankful. cantik, ya. ya. You have to be thankful that we are living. Masih hidup, kita berterima kasih lah. Wherever you look is beauty. I know about the bad things, but I look for the good things. Jadi dia tahu apa yang terjadi di camp. Itu bagaimana orang itu disiksa. Tapi dia selalu Lihat yang baiknya Baik saja. Dan dia selalu main musik, ya, Ya, dia main main piano. ya. Jadi dia lihat, dia curahkan dia punya perasaan melalui pianonya. Jadi itulah yang membuat dia penuh dengan sukacita dan bahagia. Nah, sekarang kita mau coba tanya, bagaimana caranya kita dapat bersyukur? Ya, kita lihat beberapa ayat Alkitab. Dalam Mazmur 69 ayat 30 dikatakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jadi kita dapat bersyukur dengan menyanyi. Pujian, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dalam Mazmur 107 ayat 22 dikatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi kita bisa bersyukur dengan memberikan persembahan di gereja. Korban, ya. Kemudian bersyukur dengan beribadah. Ya, jadi ditulis dalam Ibrani 12 ayat 28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi bersyukur, ya, oleh sebab kehidupan kita berbicara kepada Tuhan, ya, mendengar firman Tuhan, kita bersyukur penuh dengan sukacita dan bersyukur dengan berbuat baik. Ya, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi berbuat baik oleh sebab kita bersyukur, ya, dan tunjukkan kebaikan dengan menolong orang lain. Nah, sebagai kesimpulan kita dapatkan sebagai berikut. Peranan keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Ya. Karena kalau bapak dan ibu suka ngomel, ya, selalu lihat negatifnya, anak-anak juga ngomel. Because children learn by modeling. Jadi sangat penting. Jadi kita harus tanamkan itu sifat yang bersyukur, ya, menanamkan nilai moral, etika tersebut. Kemudian orang tua mengajarkan, memberikan teladan, ya, di dalam mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, peranan agama dalam keluarga sangat penting dalam menanamkan nilai moral dan etika tersebut. Dan bukan hanya itu, ternyata sifat bersyukur itu memberikan suatu kebahagiaan kepada kita semua. Ya, jadi membuat kita dapat lebih sehat. Itulah sebabnya kita perlu untuk bersyukur. Kita lebih berbahagia, ya, dan dengan kebahagiaan tersebut kita boleh bersukacita senantiasa. Iya, oke. Wah, luar biasa ya pembahasan yang telah dibahas mengenai bersyukur ini. Kalau dari Ibu Toga sendiri gimana nih melihat pembahasan tadi? Bagus sekali dan tersentuh sekali. Apa di bagian mana nih? Apalagi slide-slide pertama yang mengenai tanda orang bersyukur. Adalah? Poin nomor 1 dan nomor 3, jarang mengeluh dan jarang merasa rendah diri terhadap kondisi yang dia alami. Berarti kalau orang yang banyak mengeluh sebenarnya dia itu kurang bersyukur kali ya. Betul. Jadi kayak reflect ke diri sendiri. Kayaknya ini siap. Gua banget nih yang poin nomor 1 sama 3. Sering mengeluh, misalnya kita udah, waduh, isi dompet udah tipis. Jadi mengeluh dengan kondisi yang mulai miskin mungkin ya. Tadi ada poin-poin yang saya lihat, ada kemiskinan. Ada juga, nah tapi menariknya dalam keadaan miskin, keadaan apapun tadi
disampaikan juga kita harus bersyukur. Betul, Situ obatnya. betul sekali. Tapi yang jelas jangan mengeluh karena suami ya. Gimana ini? Oke, ini aja udah mengeluh dia. Oke, nah kalau dari saya sendiri, aku dapatkan tadi poin kalau mau berbahagia itu harus bersyukur. Ternyata kunci kebahagiaan itu adalah salah satunya dengan bersyukur. Betul Luar biasa. sekali. Dan juga di-mention tadi berhubungan dengan mental health. Wah, luar biasa. Karena ada studi-studi yang menunjukkan, apalagi kan zaman-zaman sekarang nih, Bener, ya nggak, Say? bener banget. Isu mental health itu Lagi meluap-meluapnya. lagi meluap, betul. Tapi obatnya pada saat ini setidaknya salah satu obat yang kita pelajari pada saat ini yaitu dengan Thanksgiving. bersyukur, Thanksgiving. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita pada malam hari ini, Ya. tapi sudah akan terhubung dengan keluarga Talupadang Pondo yang siap untuk sharing atau berbagi seputar topik pembahasan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita akan masuk di segmen selanjutnya, kita akan mengikuti terlebih dahulu pesan-pesan yang satu ini. Tak ada orang tua yang menginginkan seorang anak yang dilahirkan dengan tidak sempurna. Namun di balik semua itu ada keindahan karya Allah yang dititipkan untuk menjadi berkat. Mungkin kadang rasa iri itu muncul dengan teman yang berlari bermain apa saja. Atau mungkin cemooh dan tawa sudah menjadi akar dalam setiap mata yang memandang. Dan ini bukan sebuah halangan untuk tidak berjuang. Bukankah Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Aduh, udah putar 2 kali nggak dapat parkiran kosong nih. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia baik. Belas kasihannya sampai selama-lamanya. Iya, kita kembali lagi dalam acara Obsesi Obsesi Hati. Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan Rohani. tentunya. Wah, tadi itu ada iklan ya. Iklan ayat yang berhubungan dengan bersyukur. Betul sekali. Gimana istri saya melihat iklan tadi itu? Berhubungan dengan topik kita juga ya. Iya, relate sekali. Jadi kayak, wah, Monica kamu harus lebih banyak bersyukur. Iya, yang pertama tadi kan gitu. itu ada yang sempat dimention di materi juga Materi tadi ya. juga, betul. Tentang Cacat fisik. iya, difabel dengan itu keadaannya. dalam keadaan apapun itu kita harus Tetap harus bersyukur. bersyukur. Oke, dan pada saat ini kita sudah tergabung ya bersama dengan kita keluarga Talupadang Pondo yang ingin berbagi ataupun sharing mengenai topik pembahasan ini bersama juga dengan narasumber kita keluarga Pendeta Kuntaraf. Halo, Shalom, selamat malam. Halo, Shalom, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam juga. Keluarga Iya. Togas. Shalom. Halo, ini kebetulan kita kenal juga ya. Iya, Bang, Sama-sama ini betul. satu angkatan nih teman kelas. Luar biasa bisa ketemu di acara Obsesi Hati Udahlah. ini. Siap untuk keluarga
Talu Padang dulu tersendiri, keluarga Marcel ini. Kira-kira sepanjang hari inilah setidaknya, ataupun minggu ini, hal baru apa yang kalian syukuri? Atau ada nggak sih hal yang kalian sangat membekas itu untuk syukuri di dalam satu hari ataupun satu minggu ini? Ya, kalau untuk yang disyukuri banyak, dari kesehatan, kesempatan juga kita bisa berhubungan dengan orang lain, dan juga kesempatan juga bisa sharing di Hope Channel ini. Dan juga bagaimana mendapat juga materi-materi rohani, bagaimana juga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan sebaiknya, dengan biasanya dibandingkan orang lain yang mungkin tidak bisa melakukan kegiatan tersebut seperti yang bisa kami lakukan. Oke, untuk lebih spesifik, untuk rasa syukur kami di sepanjang minggu ini adalah bagaimana penyertaan Tuhan dalam keluarga kami, khususnya saya ini sedang mengandung dan kami kami bergumul dengan hasil dari dokter yang mengatakan bahwa anak saya ini sungsang. Dan puji Tuhan, karena kami bersyukur berdoa kepada Tuhan, waktu minggu yang lalu kami periksa, puji Tuhan kepalanya sudah dibawa, sudah berputar. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang membuat keluarga kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Amin. Oke, amin. Wah, luar biasa. Jadi ini sebenarnya lagi 3 orang ya sebenarnya kita wawancara ya. Betul. Keluarga ini, keluarga masa. Kalau boleh tahu udah berapa Bulan. minggu atau berapa bulan? Sudah mendekati 9 bulan, sudah hampir saatnya untuk 9 bulan, saatnya penantian. Wah, rasa syukur berlipat ganda tentunya, luar biasa ya. Nanti berarti ke depan kalau kita ada waktu untuk sharing lagi di Hope Channel pasti sudah bertiga ya. Betul. Amin. Tuhan, amin. Nah, ini kita ada beberapa pertanyaan nih untuk bisa sharing juga, keluarga kami juga bisa sharing maupun keluarga Talu Padang ataupun dari narasumber juga bisa menambahkan nih. Oke, bagaimana keluarga Anda biasanya mengekspresikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari? Oke, tentunya sangat penting bagi kita semua untuk mengekspresikan rasa syukur setiap hari. Nah, mungkin kalau untuk keluarga kami bukan penyanyi, tapi kami mengekspresikan rasa syukur kami dengan bernyanyi dan juga memberikan persembahan rasa syukur kami kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan, dan juga ada hal-hal yang membuat kami harus sharing cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman positif yang membuat kami lebih bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dalam kehidupan keluarga kami berdua, rasa syukur kami dibarengi dengan berdoa kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, nafas kehidupan, dan juga berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kami. Ya. Mungkin itu dari Selain itu juga bersyukur kita juga bisa berbagi. Berbagi itu bukan berarti materi ya. Berbagi mungkin waktu kita untuk bercerita dengan orang, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana ketika mereka memiliki beban, mereka sharing. Kita juga bisa mendapatkan rasa syukur, ternyata di dalam masalah-masalah kita juga ada orang yang lebih buruk tanda kutip ya, tetapi mereka bisa kuat. Nah, itu juga menguatkan kami. Jadi kami berbagi cerita, berbagi juga kalau ada sesuatu baik makanan kecil ataupun pemberian-pemberian lainnya ya, kami bisa bagikan kepada mereka untuk mengirim rasa syukur dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami walaupun itu tidak banyak. Wah, luar biasa sekali. Keren sekali. Iya, keren sekali ya. Boleh dicontohin tuh berbagi. Kalau dari kita mau share bagaimana biasanya bersyukur itu, mengekspresikan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang saya ingat sih sebelum tidur ya saya kayaknya. Betul. Sebelum tidur mungkin kita pillow talk. Ya, sering kita pillow talk. Dan sama seperti Marshall bilang, sharing-sharing cerita ya. Jadi kayak kita review lagi hari ini apa yang terjadi dan pick the positive ones begitu. Dan selalu kayak kita, waduh bersyukur sekali ya kita hari ini udah bisa ini, bisa itu, bisa lakukan aktivitas dan lain-lain. Sesederhana itu juga. Betul banget. Nah, tapi saya menarik juga tadi disampaikan, saya jadi ingat kalau dari keluarga Talu Padang juga tadi katakan
mereka sering bernyanyi bersyukur. Wah. Nah, saya juga sering gitu kalau ada masalah, saya itu bernyanyi. Dan ketika saya bernyanyi ternyata suara saya itu lebih besar masalahnya daripada masalah yang saya hadapi. Jadi masalah itu langsung hilang gitu. Untung saya yang sadar ya. Iya, untung saya sadar sendiri akhirnya. Oke, nah selanjutnya mungkin sebelum pendeta akan komentar. Pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana nih kita atau Anda mengajarkan nilai bersyukur kepada anggota keluarga? Iya. Kan ya kalau kita ya sudah memiliki waktu penunggu pagi dan juga penunggu malam, juga ada doa-doa rutin ya. Di situ kita bisa sharing antar keluarga, membaca firman Tuhan. Terlebih juga renungan pagi itu juga banyak berbicara mengenai bersyukur, bagaimana melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, dan bagaimana juga pengalaman-pengalaman yang kita dengar. Nah mungkin sekarang kalau misalnya dengar juga video-video YouTube maupun motivasi lainnya juga, itu bisa memberikan kita satu cara bagaimana kita cara bersyukur. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan untuk bersyukur, terutama melalui acara ini juga. Kalau sering nonton walaupun siaran tundanya, banyak sekali materi-materi dari pendeta Kuntaruf dan Mem yang sangat menguatkan. Wah, ternyata harus begini ya, ternyata harus begitu ya. Jadi tinggal bagaimana kita memilih dan mengatur waktu kita untuk mengajarkan bagaimana cara bersyukur kepada anggota keluarga. Nah mungkin kalau kita di rumah cuma masih bertiga. Jadi kita saling sharing cerita, lalu berbagi apa yang kita telah pelajari, apa yang kita dapati, apa yang mungkin kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja sih yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Biasa ya, sesimpel sharing aja ya, kayak evaluasi harian itu sudah menimbulkan cara bagaimana kita untuk bersyukur dalam keluarga. Apalagi nih kalau mungkin bagaimana juga cara kita melatih anak-anak ya. Kebetulan kita baru mau satu tahun berapa bulan anak kita udah harus dilatih juga ya rasa bersyukur itu ya. Kayak ucapkan terima kasih, thank you telah mengambil barang atau sebagainya gitu kepada anak-anak. Nah, mungkin keluarga Pendeta Kuntaros sejauh ini mau kasih komentar tentang sharing kita bersama dengan keluarga Talu Padang. Ya, banyak hal yang kita artinya banyak hal yang kita dapat buat dalam bersyukur. Untuk kami sendiri, ya kami pikir oleh sebab Tuhan sudah memberikan banyak berkat, ya kami mulailah mendirikan panti asuhan. Ya. Mulai dengan 1 panti asuhan, 2, 3, sekarang ada 9 panti asuhan ya, di Indonesia. Kemudian bantu anak sekolah yang di perguruan tinggi, dan kita senang sudah banyak ratusan orang yang kami bantu. Itu sebagai suatu ungkapan daripada terima kasih untuk berkat Tuhan ya. Kebetulan banyak juga yang ingin menyalurkan bantuan mereka melalui kami, jadi itulah sebabnya kita bisa buat panti asuhan. Itu adalah hal yang sangat baik, sebab banyak orang yang kurang beruntung dibandingkan dengan kita ya. Jadi oleh sebab kemiskinan, oleh sebab banyak masalah sehingga susah untuk sekolah. Tetapi kita senang bahwa dari panti asuhan kita saja sekarang ini kita punya 99 sarjana. Dia tadinya mungkin tidak ada suatu masa depan, ya, tetapi mereka bisa mencapai sarjana. Ada sarjana hukum, ada perawat, ada pendeta, banyak sekali pendeta yang melayani, ya. Oleh sebab dibantu ya melalui kita punya panti asuhan. Jadi itu adalah salah satu cara yang baik ya untuk menunjukkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bayangkan orang yang tadinya sama sekali tidak ada hope, tidak ada harapan, nggak ada orang tua, nggak punya duit, tapi sekarang waduh sudah jadi accountant, sudah jadi perawat, pergi sampai ke Jepang. Waduh, kita yang lihatnya aja sudah rasa bersyukur sekali, senang sekali karena lihat wah bisa menolong orang ini sehingga menjadi. Salah satu ada yang kerja di kantor Uni, ya, Uni Indonesia Kawasan Barat untuk bagian IT, dan dia akan menikah minggu depan. Iya. Jadi kita senang sekali. Puji Tuhan. Kita bersyukur.
Oke, wah luar biasa. Ini patut dicontoh ini cara ungkapan syukur pada Tuhan dengan mengadakan pelayanan ya atau berbagi kasih. Berbagi juga apa yang kepada kita orang bisa lain. miliki ya. Wah, ini luar biasa. Kebetulan yang akan menikah itu minggu depannya kami akan pergi juga ke nikahannya pendeta. Si Raminson. Raminson. Bagus. Iya, nanti kami Jadi akan MC. sampaikan salam ucapan syukurnya tentunya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya ini kami ingin bertanya kepada keluarga Talu Padang, mungkin bisa share apa saja nih momen spesial dalam kehidupan keluarga yang membuat Anda semua itu merasa bersyukur. Oke. Momen spesial apa nih kira-kira yang semua anggota keluarga itu merasa bersyukur? Oke, terima kasih. Mungkin tahun ini adalah merupakan tahun yang luar biasa. Sangat bersyukur kami karena pertama, kalau kami bisa urai, pertama tahun ini adalah tahun pernikahan kami di awal tahun, ya. Jadi masih keluarga baru. Iya, sebenarnya masih keluarga. Jadi bersyukur Tuhan bisa mempertemukan tulang rusuk yang mungkin sudah lama dicari. Nah, mungkin itu yang pertama. Ya, mungkin itu yang pertama. Dan yang kedua, memang berkat Tuhan, tidak disangka-sangka kami Dikaruniakan. iya seorang masih dalam kandungan lah ya, tapi maksudnya kami bersyukur karena secepat ini berkat yang Tuhan berikan. Berbarengan dengan pernikahan kami, tahun pernikahan kami sudah juga diberikan berkat bayi ini oleh Tuhan. Dan kami memang sangat bersyukur sekali di tahun ini. Iya, kalau mau lihat juga ada proses waktu persiapan kami juga, banyak tantangan yang kami hadapi, terutama dalam bidang finansial, yang seakan-akan itu susah untuk kami jangkau, tetapi dengan berdoa, bergumul, minta dukungan, akhirnya jadi seperti suatu miracle, sesuatu mujizat ya diberikan yang kita tidak bisa perkirakan. Orang-orang yang kami tidak tahu yang bisa membantu kami akhirnya bisa membantu kami. Ya. Itu mungkin yang membuat kami sangat amazed, sangat rasa bersyukur bahwa Tuhan itu memang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Amin. Ya, mungkin ya itu adalah merupakan salah satu berkat dari Tuhan, dan juga tidak terasa sudah 9 bulan yang berkat Tuhan berikan kepada keluarga kami, khususnya saya sudah mengandung selama 9 bulan. Syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami berdua. Walaupun mungkin ada banyak tantangan dalam kesehatan, pergumulan yang lain, tetapi kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan akhir tahun ini kami sudah memiliki anak ya. Ya, begitu. Dan juga kesempatan-kesempatan lainnya kami bisa juga diberikan kesempatan untuk melayani, berbagi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Itu juga membuat kami bersyukur bahwa kami bisa berbagi, entah berbagi doa, berbagi talenta maupun yang lainnya. Jadi banyak sekali yang bisa kami syukuri. Ya. Mungkin itu dari Wah. kami. Puji Tuhan ya. Oke, wow, itu Keren dia sekali. momen-momen ya. Iya, momen Marshall dapat tulang rusuk dan momen sudah mengandung. Iya. Wah. Jadi ingat momen-momen kita dulu ya. Apaan tuh? Saya mendapatkan tulang juga, itu biasa. Tulang rusuk ya. Mendapatkan jodoh. Oke, kalau dari Bapak Togas nih gimana? Momen spesial apa nih? Dalam mana nih? Dalam tahun ini atau sepanjang kita berkeluarga? Boleh atau... nih, Ting, yang spesial dalam kehidupan keluarga yang membuat mungkin Bapak Deto selalu merasa bersyukur. Ya, itu sih maksudnya kalau momen aku jadi ingat ketika ya mengetahui saya juga hamil gitu ya. Karena itu kalau puji Tuhan keluarga Marcel tadi lumayan ketika menikah langsung ada Dikaruniai, ya dikaruniai. ya. Kalau kita sempat menunggu Kurang hampir lebih 5 tahun ya. hampir 5 Ya, tahun. hampir 5 tahun untuk menunggu jawabannya. Terus terang kita hampir mau sampai ke itu ya. Kayak Child free. Nah, kita udah pernah dibahas juga Iya. tentang child free di Obsesi Hati ini. Kita udah kepikiran kayaknya kita mau child free untuk
nantilah kita mengadakan pelayanan atau apa gitulah. Tetapi rencana Tuhan di lain. saat kita memutuskan itu, sebulan dari itu, wah, puji Tuhan, Iya. Tuhan mengizinkan untuk mengandung dan melahirkan. Nah, itulah momen rasa bersyukur kalau dari pribadi Betul saya sekali. ya, dan juga Monik mungkin ya merasakan luar biasa sekali akan penyertaan Tuhan. Memang itu sih salah satu momen yang paling saya ingat yang bisa untuk kita syukuri tentunya. Betul. Oke, kalau dari Monik sendiri, Pertanyaan berikutnya aja kali ya. oke, ya udahlah. Udah Pertanyaan berikut. satu kita kan. Betul. Pertanyaan berikutnya, apa arti rasa bersyukur bagi keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Anda? Kira-kira apa nih? Ke siapa ini? Ya. Oh, ke kami ya. Keluarga, ya, keluarga Talu Padang. Menghargai rasa ya syukur, ya menghargai hal-hal kecil yang ada, entah pelayanan, ucapan terima kasih, senyuman, doa, ataupun sapaan lembut atau teks lembut, menanyakan kabar. Saya berarti dia memikirkan saya, bahwa dia menceritakan tentang saya. Dan mungkin misalnya di dalam sosial media, kami bersosial media, ada orang yang mungkin mengalami galau, sakit duka, kami tulis, kami doakan. Itu seperti memberikan motivasi juga kepada mereka juga bagi kami yang itu. Lalu ketika istri membuat pelayanan, saya mengucapkan terima kasih. Ketika juga lagi down, ya saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan istri saya? Sama. Dia look very happy. Nah, oke, mungkin kita ingin tanya kepada keluarga Pendeta Kuntaraf nih. Mungkin sudah sempat disinggung tadi sedikit, tapi mungkin mau ditambahkan atau mau dijelaskan rasa bersyukur itu dengan keharmonisan. Apakah punya hubungan atau dia berkaitan gitu antara rasa syukur dan juga keharmonisan keluarga? Oh iya, kalau masing-masing bersyukur dengan sendirinya hubungan itu lebih baik. Ya. Yang menyebabkan orang itu bertengkar oleh perbedaan pendapat dan mungkin adanya suatu hal yang ada ketidakpuasan yang terjadi. Ya, jadi kita kalau bersyukur kepada istri kita, istri pun bersyukur kepada suami. Ya, lebih harmonis. Lebih harmonis. Jadi kadang-kadang waktu saya bawa mobil katakan, oh ingat dulu masa kita pacaran dulu, ya tidak pernah sangka bahwa kita seperti begini dapat menikmati ya kebahagiaan ya di jadi, hari tua. Di hari tua, itu sangat menyenangkan, ya. Dan kita lihat gereja hari Sabat kemarin, ya lihat anak kami ya pimpin menyanyi, ya praise team, kemudian cucu juga ikut dalam praise team, ya. Nah, itu memberikan satu sukacita kepada kita, ya. Kemudian hari Sabat juga berapa keluarga kami undang untuk makan sama-sama. Ya. Jadi kita punya keakraban dan hubungan jadi baik ya. Ada keponakan kami dengan anaknya, dengan cucu kami dengan datang. Cucu kami. Kemudian ada juga tamu yang datang dari Utah, ya. Dan dari California juga datang. Jadi kami undang mereka makan hari Sabat dan kita bersyukur untuk persaudaraan di dalam Tuhan. 15 orang datang makan di rumah. Jadi kalau kemarin umumnya nggak Advent, tetapi yang hari Sabat adalah yang Advent. Jadi kami makan sama-sama itu menyenangkan dan lebih akrab dan hubungan itu jadi lebih baik. Ya. Keren banget. Ada 2 poin nih, aku dapat dari sharingnya Pendeta Kuntaraf juga. Yang pertama nostalgia. Dan yang kedua bersosial. Wah, keren banget ya. Memang kalau udah semakin lama pernikahan, pendeta harus nostalgia ya. Biar mengingat kembali, mereview masa-masa kenangan yang indah. Tetapi menikmati bahagianya sekarang ini. Iya.
Ya, Oke. jadi sama-sama dengan teman. Seperti bulan depan kami akan cruise bersama-sama dengan teman-teman yang bekerja di General Conference, tapi sekarang sudah retire, Sudah sudah pensiun pensiun. semua ya. Jadi Oh, 14 satu orang kami akan angkatan cruise. Cruise ya. Jadi mulai dari ke Thailand sampai ke Vietnam sampai ke Oh, Indonesia, di Benua, Lombok dan sebagainya. Dan berakhir di Singapura. Jadi kita dalam masa cruise itu bisa relax, bisa mengucap syukur kepada Tuhan, berbakti sama-sama karena ada 2 sahabat di cruise. Jadi ya bersekolah sahabat sama-sama, ya berjalan sama-sama menikmati. Nanti di Bali akan lihat air terjun dan sebagainya. Itu sangat menyenangkan, menerima, berucap syukur kepada Tuhan atas kebesaran dan keindahan alam dan sebagainya. Ya, karena sudah tua, sudah 77 tahun. Panjang. Oke, wah, luar biasa sekali ya. Ternyata selain juga yang sering saya ikuti dari keluarga pendeta Kuntaraf, itu salah satu kunci karena mau keharmonisan keluarga adalah komunikasi, tapi ini ada kunci yang baru lagi nih, yaitu bersyukur dalam Yes. keluarga. Itu bisa menjadi salah satu kunci keharmonisan ataupun kebahagiaan keluarga. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kali ditanyakan juga kepada orang-orang, agak gampang-gampang sulit kadang untuk menghadapi situasi seperti ini. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara keluarga Anda untuk mendukung satu sama lain dalam mengatasi tantangan dan tetap bersyukur di tengah kesulitan? Jadi ini sebenarnya lebih ke bagaimana sih kita mau deal, kita harus bersyukur, Betul. tapi di tengah kesulitan ataupun bencana ataupun Kondisi yang sepertinya kurang bisa diterima. iya kurang bisa diterima dari kita sebagai manusia mungkin. Oke, untuk keluarga Talupada Pondo, sorry. Ya, oke. Tentunya saling mendukung dalam segala situasi untuk menghadapi tantangan kehidupan. Apalagi mungkin kami masih keluarga yang baru ya. Sangat-sangat penting. Kalau dari kami, untuk lebih spesifiknya mungkin yang kami lakukan pada saat ini adalah saling support atau menjadi pendengar yang baik. Karena ya melihat mungkin suami saya yang capek dinas dan memiliki tantangan yang lain, kalau tidak menjadi pendengar yang baik, sepertinya dia akan marah-marah atau akan ya menjadi lebih stres. Jadi kalau dari keluarga kami, pertama saling mensupport suami saya dan juga menjadi pendengar yang baik, khususnya saling terbuka. Dan lebih khusus mencari solusi dalam tantangan kehidupan itu dengan pikiran yang tenang. Sehingga tantangan, kehidupan, atau kesulitan yang kita hadapi itu boleh, walaupun mungkin berat, tetap Iya, oke. Nah, mungkin agak terputus sedikit ya, tapi luar biasa poin yang saya dapat itu saling mendengarkan ya. Iya, satu dengan betul. yang lain dan Meluangkan waktu. betul, dan juga ada poin justru mencari solusi itu dalam kesulitan. Mungkin itu salah satu hal ya yang bagaimana bisa kita untuk tetap bersyukur dalam satu kesulitan tertentu. Kalau dari kita sendiri gimana ya menghadapi satu hal yang sulit tapi mau gak mau harus bersyukur. Seperti ayat katakan kan, bersyukurlah dalam Segala hal. Ya memang meluangkan waktu ya kali ya, Say. Nah itu, nah kita pengen tanya dulu, kalau dari keluarga pendeta nih, bisa nggak kasih share sedikit tips bagaimana kita tetap bersyukur nih pendeta dan Mem dalam keadaan justru yang tidak baik gitu secara manusia. Oke. Dengan sendirinya ya kita harus melihat kepada satu hal yang positif ya di dalam satu keadaan yang sangat sulit sekalipun ya, atau dalam setiap hal yang kita tidak senangi kita harus lihat suatu positif ya. Jadi kalau misalnya istri
artinya cucu habis datang. Aduh kan banyak sekali itu kadang-kadang mainan-mainan bertebaran dan sebagainya. Kadang-kadang bisa saja ada salah satu yang ngomel, aduh jadi kotor sekali. Ya, tapi seorang bisa ingatkan, bersyukur sekali ada cucu-cucu. Iya. Daripada misalnya tidak ada cucu. Iya. Ada saya baca itu bagaimana orang katakan, wah rumahnya bersih sekali ya, neces sekali katanya. Terus sampai dia bilang, ini istrinya katakan, aduh saya merindukan ada tangan-tangan yang kecil yang bikin kotor ini, karena dia nggak punya anak. Jadi dia lihat, bersyukur ya, aduh bagaimana biar kotor tapi asal ada anak-anak. Jadi kita harus lihat satu hal yang positif. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngomel, aduh saya harus bayar pajak kepada pemerintah. Berterima kasih masih ada. Bersyukur sebab kita masih ada pekerjaan. Iya, ada pendapatan. Ada pendapatan. Ya. Tapi saya ingat ya, orang Indonesia bagus loh. Banyak yang bilang kata, kan kalau umpamanya patah kaki, aduh untung kaki bukan apa atau patah tangan ya. Oh untung tangan kiri yang patah, bukan tangan kanan masih di. Jadi ada selalu untung-untungnya. Jadi saya rasa itu satu konsep yang sangat bagus. Jadi ambillah salah positifnya. Satu ya bisa mengingatkan adanya suatu berkat. Ya, ada satunya berkat di dalam kesulitan yang kita alami. Apapun, ingatlah setengah gelas ya yang berisi kita bisa lihat half full atau half empty. Apa kalau kita mau lihat bahwa itu gelas setengah kosong, aduh udah kosong setengah. Atau kita bilang, oh masih ada kok setengah berisi. Jadi kita lihat selalu dari segi positifnya bikin kita lebih gembira. Jadi ingat saja sama-sama seperti orang yang akan beranak ya. Artinya kan proses di dalam melahirkan anak itu kan sakit ya. Tetapi ya orang bisa tetap bergembira ya bahwa ternyata akan dapatkan anak yang akan memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan ya. Jadi dalam kesulitan, penderitaan ada satu hal yang positif yang dapat kita nikmati. Apalagi keluarga Talu Padang ya, bagaimana Sungsang Bridge ya, tahu-tahu akhirnya sekarang sudah turun kepalanya. Waduh, itu sudah satu berita yang syukur kepada Tuhan. Nggak usah C-section ya, nggak usah dioperasi ya. Oke, betul. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Bagaimana poinnya kita selalu melihat dari sisi positif. Setiap kejadian itu setidaknya ada hal positif yang helpfulnya. Iya, yang harus kita ambil. Saya jadi ingat ada waktu COVID, ada teman saya itu dia kena COVID. Nah, teman saya ini dia selalu orangnya kayak negatif terus gitu, negatif thinking, kayak hal-hal yang nggak bagus gitu lah. Tapi akhirnya dia kena COVID, terus aku bilang ke dia, ya setidaknya ada hal positif lah dari kamu ya, kena positif COVID. Karena dia soalnya orangnya negatif terus gitu, negatif thinking, fear apa, tapi akhirnya dia kena COVID. Positif COVID, ada hal positif. Akhirnya dia merenung dalam situasi di rumah saja. Okay. Untung COVID. Untung COVID. Nah itu orang Indonesia selalu pasti ada untungnya dalam segala hal. Oke, apa kita masih tersambung dengan keluarga Talu Padang? Masih online, masih on air? Ya, Oke. Mungkin ini terakhir dari keluarga Talu Padang mau mungkin share ataupun bertanya tentang topik ini kepada narasumber, dipersilakan, ataupun mau kasih 1-2 kalimat, dipersilakan untuk closing statement juga dari keluarga Talu Padang, Pando. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita berusaha untuk menjadi bersyukur dan positif ya. Tapi kalau kadang-kadang kita berada di dalam lingkungan yang tidak positif juga, kita bisa terpengaruh. Mungkin bisa share tips-tips bagaimana, terutama kami sebagai keluarga muda, gampang sekali itu untuk terpengaruh yang negatif-negatif. Walaupun kami sudah berusaha untuk mau positif, bersyukur, tetapi namanya manusia masih kadang cemas, takut, dan gentar.
bagaimana kira-kira untuk bisa mempertahankan kondisi itu, rasa syukur, share dari Sar dan Mem Puntara mungkin juga bukan untuk kami dan juga mungkin yang lainnya mungkin boleh. Persilakan, Terima ini kasih. tanya jawab langsung. Satu hal yang kita dapat ingat ya adalah Roma 8 ayat 28. Ya, segala sesuatu bekerja ya, Sama untuk kebaikan kita. untuk kebaikan kita. Ya, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan itu mencintai kita. Ya, jadi dan Tuhan sering mengizinkan suatu kesulitan atau tantangan untuk kebaikan kita sendiri. Ya, dan salah satu adalah kebaikan itu adalah untuk lebih bergantung kepada Tuhan daripada kepada kuasa kita sendiri. Ya, jadi dengan lebih bergantung kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan itu terjadi, ya, supaya kita dapat lebih bergantung kepadanya, supaya kita dapat bertumbuh dalam iman, ya, kepada kita lebih kuat di dalam menghadapi suatu tantangan, ya, yang datang kepada kita masing-masing. Misalnya, salah satu tantangan yang pernah terbesar yang datang kepada kami adalah kematian anak kami satu-satu laki-laki satu-satunya, ya, umur 33 tahun. Oke, itu kan suatu tantangan yang luar biasa. Ya, tetapi ya Tuhan berikan kekuatan bahwa kita harus percaya saja kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi ya untuk kebaikan dia dan untuk kebaikan kami ya. Dan kami lihat sesudah lewat 10 tahun ini kita lihat berkat-berkatnya. Kami dapat bisa menguatkan orang lain yang menderita ya. Kemudian melalui kematiannya kami dapat membentuk apa yang disebut scholarship. Andrew Kuntara Memorial Scholarship di mana kita menolong sudah banyak mahasiswa ratusan orang yang sudah ditolong melalui dana itu ya. Kemudian banyak orang baru-baru ini ada orang yang berada dalam satu grup dan dia katakan namanya Andrew juga, dan dia katakan saya ingat dan saya kagum kepada anak bapak ya. Sebab kemana kami pergi, ya waktu di Afrika banyak yang ingat dia bagaimana dia menolong mereka dan sebagainya, ya. Jadi kami merasa bersuka cita ternyata bahwa anak kami itu telah menjadi berkat bagi orang lain, ya dalam masa hidupnya. Bahkan sekarang ini dia punya membership software atau accounting software yang dia buat itu, ya. Dia found it, discovered it. Ya, jadi dia dipakai di seluruh dunia, ya. Jadi dia telah menjadi berkat, ya, bagi banyak orang. Jadi itu membuat kami bersyukur. Ya. Jadi kembali, ya. Setiap kesukaran atau tantangan yang kita hadapi itu senantiasa ada manfaatnya ya, dan kita harus selalu ingat Tuhan mencintai kita, percaya saja kepada Tuhan dan kita harus bergantung kepada Tuhan, kemudian kita percaya Tuhan akan memberikan solusi kepada kita. Percaya itu sangat-sangat penting. Kalau tidak percaya, wah, kita itu bisa jadi gila. Ya, karena kehilangan anak ya yang umur 33 tahun. Tapi kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui, dan selalu itu untuk kebaikan kita. Itu yang akan menguatkan kita. Oke, baik. Wah. Bagaimana keluarga Tolu Padang? Ya, sangat dikuatkan dan memotivasi dan menginspirasi. Penguatan yang luar biasa. Terima kasih Pendeta dan Mem. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Untuk segmen berikutnya, ya, kita akan menjawab juga dari Pendeta Kuntara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Betul, dari pemirsa di rumah. Komentar dan juga dari call center untuk kita bahas. Tapi terima kasih untuk keluarga Tolu Padang Pando yang telah join bersama-sama dengan kami di acara Obsesi Hati ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan, dan kami doakan untuk lancar ya persalinannya, sehat lancar, ibu, sehat bayi, sehat bapak juga tentunya. Terima kasih, host. Oke, kita akan kembali setelah berkati. Kalau jumpa satu waktu. Iya, betul. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Aduh. Udah, aduh, udah habis kayaknya. Cukup nggak sih, Di? Oke, kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. tentunya. Wah, kita ada kedatangan pertanyaan nih. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk Pertanyaan masuk. di call center Hope Channel Indonesia. Iya, betul. Kita langsung bacakan aja untuk pendeta dan mem jawab. Pertanyaannya adalah, pendeta dan mem, terkadang manusia kan selalu berdoa seperti ini. Kami bersyukur atas pergumulan dalam hidup yang kami miliki dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya nih, kadang manusia ini justru lupa kalau kalimat yang disampaikan dalam doa tersebut jadi lupa. Iya, Sorry. Lupa kalau kalimat yang disampaikan dalam doa tersebut. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membiasakan diri kita untuk tetap benar-benar mengucap syukur. Wah, kadang ekspektasi beda dengan reality. Betul. Jadi ibaratnya tidak sesuai dengan doanya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Nah, sekarang cara yang terbaik saya percaya adalah begitu bangun pagi, ya, langsung berbicara kepada Tuhan. Tuhan bersyukur, ya, untuk pagi yang baru, ya. Kita bersyukur pada Tuhan, ya, untuk kehidupan. Kita bersyukur untuk kesempatan untuk melayani, ya. Jadi bagaimana caranya untuk membiasakan itu? Kita mulailah untuk selalu bersyukur, ya. Kemudian pada saat menghadapi satu tantangan hidup, ya, maka kita pun diajak untuk bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mencari, Tuhan akan menyediakan suatu jalan keluar, ya. Atau kenapa Tuhan izinkan itu suatu kesulitan adalah untuk kebaikan kita sendiri, ya. Jadi saya percaya dengan setiap hari bersyukur, ya, dari pagi dan sampai malam waktu kita akan tidur, kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab ternyata, ya, Tuhan telah melindungi kita sepanjang hari, ya, walaupun kita sudah melalui jalan, ya, yang mungkin ramai ataupun kita sudah melalui banyak tantangan, tetapi kita masih tetap bertahan untuk hidup, ya, maka kita pun bersyukur. Jadi kita mulai hari dengan bersyukur, mulai dengan hari bersyukur dan akhiri hari dengan bersyukur, maka di antara itu, ya, kita pun dapat bersyukur, terpupuk untuk senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Ingat bahwa tidak semua orang bisa bangun pagi hari. Ya, jadi kalau kita bangun pagi hari kemudian Tuhan, terima kasih atas nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami, ya, itu kalau bersyukur terus dari pagi sampai malam, pagi bersyukur, malam bersyukur, di antaranya itu akan lebih memungkinkan untuk bersyukur, ya, senantiasa. Termasuk dalam suatu tantangan hidup yang kita bagaimanapun, hadapi. Ya. Oke, wow, itu dia, ya.
mulai hari dengan bersyukur dan akhiri hari dengan bersyukur. Betul. Itu akan membentuk tabiat yang luar biasa. Menciptakan good and positive vibe banget ya. Kai. Betul. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana peran bersyukur dalam meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional? Ya, peranannya sangat penting sekali sebab dengan bersyukur artinya dia bertindak positif kan? Ya, masalah mental adalah ya Depresi. masalah ya bisa ya kecemasan, kemudian depresi ya. Itu adalah suatu tanda bahwa dia tidak bersyukur. Bersungut-sungut. Bersungut-sungut ya. Ya. Nah, sekarang dengan bersyukur maka kemungkinan untuk mengeluh itu kan kecil ya. Kita tidak perlu cemas. Kenapa? Sebab kita bersyukur. Jadi bersyukur untuk kesehatan ya. Sebab kalau misalnya kita takut dengan kesehatan kita, itu ada masalah mempengaruhi kita punya tubuh sendiri. Cemas-cemas terus. Cemas-cemas terus ya. Ada apa namanya Memacu. hipokondria, Iya, iya. ada obsesif kompulsif. Iya, dan itu memacu, stres itu memacu ketegangan hormonal stres itu akan keluar. Ya. Jadi apakah kita jadi tekanan darah tinggi, kita jadi emosi dan sebagainya. Jadi kesehatan fisik dan kesehatan mental terganggu ya jikalau kita tegang ya, takut ya. Tetapi kalau kita bersyukur ya, kita lihat kepada satu hal yang positif, maka endorfin pun keluar. Ya. Kita jadi senang. Ya. Jadi orang yang bersyukur dia akan selalu gembira. Kegembiraan mengeluarkan dia punya endorfin. Ya. Jadi itu menolong ya untuk kesehatan fisik ya dan emosi dan juga emosi ya. Ingat, manusia itu is a holistic being. Tidak ada perpisahan antara pikiran dan antara badan. Kalau kita marah kan kita bisa lihat jantung tuh berdebar-debar ya. Jadi kalau kita gembira, kita juga bisa merasakan endorfin. Jadi itu dengan rasa bersyukur itu akan memberikan kepada kita suatu ketenteraman dan kita emosi maupun kita punya mental health akan diperkuat. Ya. Jadi tubuh mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tubuh. Dan sebagian daripada tubuh adalah kita punya kata-kata. Ya, kata-kata kita itu dipengaruhi oleh kata-kata sendiri. Jadi kata-kata yang bersyukur itu memberikan suatu pengaruh yang sangat positif kepada kita punya mental dan kita punya emosi ya, dan kita punya sosial. Hubungan satu sama lain juga menjadi baik oleh sebab kita mempunyai sifat yang bersyukur. Tuhan ya, Say. Luar biasa ya. Kiranya dapat menjawab akan pertanyaan yang telah ditanyakan. Iya betul. Dan Pendeta dan Mem, kita punya pertanyaan terakhir dan mungkin Pendeta dan Mem boleh menjawabnya sekaligus memberikan kesimpulan. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana peran itu tadi sudah ya. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan apakah kita harus tetap bersyukur kalau kita mengalami pencobaan tersebut? Silakan Pendeta dan Mem. Ayat dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat 31 ya, bukan ayat 13 ya, yang katakan Tuhan tidak akan mengizinkan suatu pencobaan lebih besar daripada kekuatan kita. Ya, jadi itu adalah sesuatu perkara yang kita harus ingat. Betul kita menghadapi suatu pencobaan, tetapi Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Itu satu poin. Poin yang kedua, kita harus ingat bahwa pencobaan itu menguatkan kita. Ya. Jadi pernah ada suatu penelitian, bukan suatu penelitian, mereka dapatkan kenapa ya itu di hutan ya. Itu pohon-pohonnya yang di samping itu tetap kokoh, tetapi yang di tengah ya justru berjatuhan pada saat ada suatu tofan yang menimpa.
Ternyata oleh pohon-pohon itu yang di Akarnya. sampingnya itu sudah biasa kena angin, ya, mereka itu berakar dengan lebih mendalam. Kemudian yang di tengah-tengah itu tidak biasa mendapatkan angin, sehingga pada saat terjadi angin topan justru yang di tengahnya itu yang Jatuh. jatuh. Nah, jadi kita harus mengetahui, ya, bahwa semua tantangan yang datang kepada kita membuat kita dapat lebih kuat, lebih berakar dalam iman percaya. Jadi itulah sebabnya, ya, kita harus bersyukur untuk dapatkan tantangan yang besar sekalipun. Jadi dikatakan bersyukurlah akan segala sesuatu, termasuk di dalam kesukaran sekalipun. Ya, jadi kalau misalnya salah satu tantangan sakit, ya kita menyadari bahwa kita lebih punya keterbatasan. Kita harus lebih bergantung kepada Tuhan. Kemudian dengan sakit kita tahu, oh rupanya kita kerja terlalu banyak kah? Atau kita tidak mengikuti pola hidup sehat. Jadi kita diingatkan akan keadaan kita perlu bergantung kepada Tuhan di dalam keadaan krisis yang datang. Ya. Makanya ada seorang yang bernama C.S. Lewis yang mengatakan bahwa suffering is the echo of God's voice. Jadi penderitaan itu adalah merupakan gaung daripada suara Tuhan. Kenapa? Jadi dalam penderitaan kita bisa menyadari, oh rupanya, ya, manusia punya keterbatasan. Kalau gitu saya harus datang kepada Tuhan. Ya. Dengan demikian, yang kita mau coba tekankan ialah kita dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Baik, oleh sebab diminta untuk sekalian tentang kesimpulan, ya, kita harus mengembangkan hidup yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia, orang yang mempunyai sukacita. Jadi dalam segala sesuatu kita harus bersyukur. Ya, kenapa? Oleh sebab ada rencana Tuhan dan ada kebaikan Tuhan. Dan kita ingat bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa. Makanya kita harus kita harus bersyukur dalam segala situasi. Marilah kita bersyukur oleh sebab kita mengenal Tuhan. Marilah kita bersyukur oleh sebab kita punya kehidupan. Marilah kita bersyukur oleh sebab kita punya juru selamat. Kita bersyukur oleh sebab Tuhan pelihara kita. Kemudian untuk lingkungan kita, kita bersyukur untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu, ya, untuk rezeki. Kita bersyukur dalam segala sesuatu, maka kita akan dapat lebih berbahagia, ya, dalam segala sesuatu. Oke, langsung dengan doa tutup. Mungkin Mem bisa bawakan doa tutup untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan masih memberikan pada nafas kepada kami masing-masing untuk memberikan presentasi daripada berkat bersyukur bagi keluarga. Tuhan, kami sudah lihat bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami. Bagaimana kami harus senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana berkat bersyukur itu kepada kehidupan kami maupun dalam keluarga kami. Biarlah kami masing-masing maupun permisal yang mendengarkan akan presentasi ini dapat semua menyatakan syukur kami kepada Tuhan dengan selalu bersukacita, selalu mengucapkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dalam nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Oke, baik, terima kasih sekali keluarga Pendeta Kuntaraf telah membagikan berkat, ya, melalui materi dengan Berkat judul bersyukur bagi keluarga. Ya, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, dalam setiap suasana, dalam setiap kondisi, dan dalam keadaan apapun itu juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga Talu Padang Pando yang telah join bersama dengan berbagi sharing pengalaman mereka. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang telah join bersama dalam acara Obsesi Hati, kiranya mendapat berkat-berkat yang sama juga. Dan kita ada pengumuman nih. Ya, benar. Pengumumannya adalah pemirsa jangan lupa saksikan KKR lanjutan sudah dari hari Minggu, ya. Betul. KKR Bakti Wanita Advent dan Ministerial Spouses yang sudah berlangsung dari hari Minggu dan akan terus menemani pemirsa kita semua sampai dengan tanggal 9 Desember 2023. Setiap hari Jumat
setiap hari, Minggu sampai Jumat maksud saya, pukul 18.00 sampai dengan 20 WIB. Dan hari Sabtu pada pukul 8.00 sampai 12.00 WIB. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus tayangan-tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, saya Daryl Togas bersama dengan Monica Togas. undur diri, pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.